Gue lagi kerja, main lewat aja. Kan gue jadi kerja 2 kali, kata teman gue gitu kan, kata si Sujay. Terus si Jalal ngomong, si Ildan, serius lu? Iya, tadi lo di atas gue lagi ngepel, orang ada kok. Si Ildan hari ini nggak masuk. Serius lu? Iya beneran. Dia udah 2 hari nggak masuk. Lu bohong lu, digituin kan, kata si Sujay. Beneran. Coba sini, karena si Sujay coba mastiin kan, takutnya teman gue ini bohong kan. Gue minta schedule-nya, coba gue lihat. Pas ditunjukin sama si Jalal, bener, di hari itu, karena di hari sebelumnya juga, si Ildan ini libur. Terus, si Sujay langsung respon lah. Terus tadi kalau itu bukan si Ildan, siapa? Si Jalal ngomong, gue nggak tahu, terus siapa dong? Kata si Jalal kan, udahlah karena emang nggak mau ngambil pusing juga. Setelah kejadian itu, si Sujay melihat si Ildan yang jalan diem aja, si Sujay ini langsung sakit selama 1 minggu. Udah, singkatnya, gue udah 6 bulan dikerjain di hotel ini kerja. Posisinya di situ lagi shift sore, gue kebagian shift sore. Itu lagi karena event lagi rame, akhirnya gue disuruh lembur lah sama atasan gue. Itu kalau nggak salah, gue lembur sampai jam 2 dini hari. Jam 2 dini hari, udahlah, karena kerjaan gue udah selesai. Akhirnya gue izin lah sama atasan gue nih, izin pulang. Pas di basement, gue nyampe locker, gue baru ngeh kalau charger HP gue ketinggalan di ruangan meeting. Sebenarnya itu gue udah males gitu, udah jam 2 dini hari, gue harus ke atas lagi. Kondisi penerangan di ruangan koridor ataupun di ruangan meetingnya itu udah gue matiin semua. Males kan gue juga mikirnya, mau ngambil apa enggak ya? Yaudahlah, akhirnya gue memutuskan buat ngambil charger gue ketinggalan di ruangan meeting. Udah, gue jalan, karena itu udah malam ya, gue udah capek juga. Gue naik lift lah, naik lift khusus karyawan. Gue pencet tombol 2 dari basement ke lantai 2. Ini pas pintu lift kebuka, ini ada satu ruangan. Ini ruangannya pantry karyawan. Pantry karyawan ini nggak terlalu besar. Di ujung sebelah kanannya ini ada pintu exit. Di sebelah kiri ada lorong pendek menuju ke ruangan koridor meeting. Tapi pas sebelum ruangan koridor pendek ini, di sebelah kiri itu ada salah satu gudang yang jarang gue masukin. Udahlah, karena gue pikir gue mau ngambil casan gue hidupin lah lampunya satu-satu. Ruangan pantry gue hidupin, gue jalan ke lorong pendek yang tadi. Pas gue buka pintu, lampu posisi udah gelap kan, udah mati semua karena sebelumnya udah gue matiin. Gue coba nyari saklar, jadi saklar posisinya gue buka pintu, jalan berapa meter, di sebelah kiri ada tembok, di sini saklarnya. Pas gue nengok ke kanan, itu ada kuntilanak yang melayang, rambutnya panjang, terus bajunya putih, ngejuntai sampai ke lantai. Rambutnya ini gue bingung nih jelasinnya, mukanya nggak kelihatan karena ketutupan rambutnya. Rambutnya ini tebel banget gitu, tebel, bener-bener tebel. Kayak berantakan, bener-bener berantakan, sampai panjangnya segini lah, sekaki lah. Jadi pas lagi itu gue karena lagi capek ya, udah capek, pengen cepet-cepet pulang, terus diganggu hal kayak gitu. Jadi pas gue ngeliat, itu bukan timbul hawa rasa takut yang ada di diri gue. Yang ada di situ gue malah kayak emosi, kesel. Pas gue ngeliat, gue nggak ngomong nyebut atau apapun itu. Yang ada gue malah kayak ngomong-ngomong kasar, tapi pas gue udah ngomong kasar, gue baru inget, oh ternyata ngomong kasar ini nggak bakal bisa buat dia pergi gitu. Ternyata gue baru ingat, gue coba baca-baca doa. Pas gue baca-baca doa, pas gue buka mata lagi, makhluk ini, si kuntilanak ini udah hilang. Oh iya, jadi ada kejadian horor satu tamu di hotel ini. Jadi cerita ini gue dapat dari teman gue ini anak front office, bagiannya departemennya beda sama gue. Di malam itu ada salah satu tamu government atau pemerintahan yang nginep karena ada event dia di ruangan meeting. Jadi emang dia nginep. Udah, itu kata temen gue, jam 1 dini hari, katanya si ibunya cerita ke temen gue, pas dia lagi sholat, selesai dia sholat tahajud, karena pas dari sholat tahajud ini dia dengar suara berisik-berisik dari kamar mandi. Kayak ada suara orang kayak lagi ngerjain sesuatu lah. Karena pintu kamar mandinya nggak terlalu ditutup rapet, dia bisa ngeliat lah dari sela-sela kamar mandi ini. Pas dia lihat, ada petugas hotel yang lagi ngebersihin sesuatu atau ngebenerin sesuatu gitu. Akhirnya pas ngeliat si karyawan ini, dia buka pintu lah si ibunya. Ibunya negor, Mas masuk dari mana? Kata si ibunya ya kan. Kok nggak izin dulu ke saya? Ini pintu kamar saya kunci loh.
Si petugas ini jawabnya datar banget. Dari atap bu, kata si petugas ini. Udahlah, karena si ibu juga ini kan, karena habis selesai sholat, mukenanya belum dibuka. Akhirnya si ibu ini buat buka dulu mukenanya, pas ditinggal, dia balik lagi. Itu si masnya udah nggak ada. Pas si ibunya ngelihat si petugas ini udah nggak ada, karena si ibunya penasaran, si ibu ini coba ngecek kalau emang pun bener itu orang. Pasti adalah benda-benda di sekitar yang emang habis dirapin atau dibenerin sama si petugas tadi. Dicek dari bawah, dari lantai sampai atap, itu normal-normal aja, nggak ada yang aneh, nggak ada yang bekas dirapin atau dibersihin. Karena si ibu langsung ngeliat itu, kok aneh ya, kalau emang pun keluar dari atap, tapi nggak ada lubang sama sekali di atapnya. Begitu si ibunya ngerasa udah ada hal yang janggal, ibunya ini turun, itu dikata teman gue jam 1:30-an. Terus dia komplain lah ke salah satu teman gue. Kebetulan teman gue ini dia masuk shift malam. Si ibu ini ngomong lah, mas itu di kamar saya di nomor sekian, mas ngirimin orang buat benerin di kamar mandi. Kata teman gue yang petugas ini ngomong lah ke ibu, enggak bu, saya nggak ngirim orang buat ngerapihin di kamar ibu. Kata si ibunya terus jawab, iya kok, itu buktinya ada orang tadi seragamnya warna biru. Ah serius bu, di hotel kami ini petugasnya itu nggak petugas engineering. Jadi biar lu pada ngerti, jadi ada departemen engineering di hotel ini bagian yang kayak ngerapihin, ngebersihin atau ngebenerin barang-barang hotel yang rusak lah, properti hotel. Nggak ada bu, nggak ada petugas hotel yang seragamnya warna biru. Kata si ibunya nanya, mas jangan bercanda, orang tadi benar jelas-jelas ada orang kok di kamar mandi saya. Karena si mas temen gue ini coba buat ngeyakinin si ibunya, karena shift malam, petugas hotel ini rata-rata yang masuk itu sedikit, paling dari sekian banyak departemen cuma satu orang lah, karena emang buat jaga nanti mungkin ada tamu ada minta sesuatu atau apa, standby lah gitu. Dikumpulin lah sama teman gue ini, dikontekin satu-satu, pas dikontekin satu udah ada tuh kumpul semua di lobi, masing-masing departemen yang berbeda. Kata teman gue ada 5 orang. Pas udah kumpul, ibu ini udah pada kumpul semua, boleh ibu tunjuk tadi mana orangnya ya yang bersihin atau ngerapin lantai kamar mandi ibu. Ditunjuk, nggak ada ya, kata si ibunya gitu. Nggak ada, kok nggak ada ya mas? Iya bu, soalnya kalau standar kami di hotel kami ini nggak ada petugas yang bisa atau ngerapin atau ngelakuin pekerjaannya ini di waktu dini hari, karena kan takut ngeganggu tamu-tamu yang lain. Jadi nggak, pekerjaan-pekerjaan yang menimbulkan suara atau apapun itu nggak dibolehin bu, kata si temen gue bilang kayak gitu. Akhirnya si ibu ini minta pindah kamar lah di lantai yang berbeda. Setelah gue 1 tahun bekerja di hotel ini, gue resign akhirnya. Gue dapat kerjaan baru. Setelah gue dapat pekerjaan baru ini, baru selang 1 minggu, namanya juga masih punya kontak teman-teman lama yang di hotel ya, masih sering cecetan lah gitu. Akhirnya ini kejadian yang mungkin paling ditutup-tutupin sama hotel sih. Bahkan gue juga baru tahu gitu setelah 1 tahun gue kerja di sini. Dulu pas hotel gue ini baru beroperasi selama 5 bulan kalau nggak salah, itu ada salah satu karyawan yang ditemuin tewas bunuh diri. Gue juga sebenarnya nggak kenal sama si karyawan ini ya, tapi masih sempet kayak ya tahu orangnya gitu, tahu orangnya yang mana. Udahlah, teman gue cerita nih, pas baru awal-awal beroperasi hotel ini, itu kan ada kejadian yang gue bilang tadi, ada karyawan yang ditemukan tewas gantung diri. Setelah ditemuin ini, sebelum si almarhum ditemukan meninggal, udah ada tanda-tanda sebelum almarhum ini kayak coba buat ngelakuin hal yang kayak gitu. Jadi sebenarnya si almarhum ini kayak ngerasa sakit hati lah sama hotel. Udah lama dia bekerja di hotel itu, tapi kayak nggak di appreciate gitulah sama hotelnya ya kan, kayak nggak dipertahanin. Kenapa gua tahu dia ngelakuin hal yang kayak gitu? Karena temen gue dia cerita lah, maksudnya temen gue ini lumayan agak deket lah, masih sering-sering ngopi ataupun istirahat bareng sama si almarhum ini. Si almarhum sebelum meninggal itu sempat cerita kalau dia lagi ada masalah sama keluarganya. Nah,
terus juga ditimpa dia punya penyakit yang baru dia tahu ternyata penyakit ini udah lama. Ditambah lagi kontraknya ini nggak diperpanjang sama pihak hotel. Dia nggak sakit hati, juga nggak cemburu kan, karena temennya ini yang masih baru kerja di hotel ini, tapi temennya yang baru diperpanjang, sedangkan dia enggak. Makanya yang gue rasa, yang gue tangkep gitu, jadi si almarhum ini kayak ngerasa sakit hati, kayak balas dendam, makanya sampai dia coba bunuh diri di hotel. Jadi si almarhum ini ditemukan yang gue bilang tadi, ada ruangan yang nggak cukup besar, pantry karyawan, sebelah kanan ada pintu exit, sebelah kiri ada lorong pendek. Nah di sebelum lorong pendek ini ada gudang yang jarang gue masukin. Ternyata si almarhum ditemukan gantung diri di situ. Jadi selama 1 tahun ini gue baru tahu kejadiannya, karena pihak hotel itu nutup-tutupin lah. Terus karyawan-karyawan lama juga nggak mau ngasih tahu karena impactnya ya, takutnya citra hotel jadi buruk. Terus juga ada polisi yang datang ke sana coba buat nanganin si almarhum ini buat ngangkat jenazahnya, tapi diberitahu sama pihak hotel untuk tutup mulut lah tentang kejadian ini ke orang-orang lain. Takutnya citra hotel kan jadi buruk, takutnya juga berimbas jadi tamu yang jarang datang ataupun nginep di hotel ini. Itu aja cerita gue. Kalau gue ada salah kata, mohon dimaafin.